salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Romauli Hutagalung, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyaluran dana bank sebagai bagian dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Topik ini sangat menarik karena berhubungan langsung dengan peran penting bank dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Secara umum, penyaluran dana merupakan kegiatan utama bank setelah mereka menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang terkumpul melalui tabungan, giro, atau deposito tidak hanya disimpan, tetapi disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada individu, pelaku usaha, maupun perusahaan besar. Penyaluran dana ini penting karena berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian. Bank mengambil peran sebagai lembaga intermediasi keuangan, menghubungkan pihak yang kelebihan dana atau surplus dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Bentuk penyaluran dana bank sangat beragam. Di antaranya ada kredit konsumtif, misalnya kredit kepemilikan rumah atau KPR, atau kredit kendaraan bermotor. Yang kedua ada kredit produktif, seperti pembiayaan modal kerja, kredit investasi, dan kredit usaha mikro. Dan yang ketiga ada pembiayaan sektor prioritas, seperti pertanian, perikanan, pendidikan, hingga UMKM. Sebagai contoh, seorang karyawan yang ingin membeli rumah bisa mengajukan KPR ke bank, atau pedagang di pasar yang ingin memperbesar usahanya bisa mengajukan kredit modal kerja. Dengan begitu, penyaluran dana bukan hanya soal bisnis, tapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Saat ini, salah satu fokus pemerintah dan sektor perbankan adalah meningkatkan penyaluran dana ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah salah satu contohnya. Pada awal tahun 2025, data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa realisasi penyaluran KUR sudah mencapai lebih dari 60 triliun rupiah. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tujuan utama program ini adalah memperluas akses permodalan dengan bunga yang lebih ringan dan proses yang lebih sederhana. Bank-bank yang tergabung dalam program ini diantaranya BRI, BNI, Mandiri, dan beberapa bank pembangunan daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong agar penyaluran kredit diarahkan ke sektor produktif seperti pertanian, industri kreatif, dan digitalisasi UMKM. Langkah ini diambil untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Menurut saya, penyaluran dana oleh bank merupakan kegiatan yang sangat strategis. Bukan hanya menguntungkan bank dari sisi bisnis, tetapi juga sangat berdampak bagi masyarakat luas. Saya melihat bahwa keberadaan program seperti KUR sangat membantu pelaku usaha kecil agar bisa berkembang. Di lingkungan saya sendiri, ada seorang tetangga yang dulu hanya berjualan makanan kecil. Setelah mendapatkan pinjaman modal dari bank, ia mampu membuka warung makan yang kini berkembang cukup pesat. Ini adalah contoh nyata bagaimana penyaluran dana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari level paling bawah. Namun di sisi lain, menurut saya, bank juga harus tetap berhati-hati. Penyaluran kredit yang tidak sehat bisa berujung pada kredit bermasalah atau non-performing loan. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta memastikan bahwa nasabah benar-benar mampu
dan bertanggung jawab atas pinjaman yang diberikan. Saya berharap ke depan bank-bank di Indonesia semakin aktif dan selektif dalam menyalurkan dananya, serta lebih berpihak pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi nasional. Demikianlah pemaparan saya mengenai penyaluran dana bank. Melalui video ini, saya berharap kita semua dapat lebih memahami bagaimana bank berperan dalam mengelola dan mendistribusikan dana secara efektif. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.